Nah dong, emang Instagramer itu ada masalah ya sama TikTokers ya? Nggak ada masalah. Nah, gue denger kan katanya ada senior junior gitu kan, dan Instagramer tuh nggak suka sama TikTokers. Bener gak sih bro? Ya mungkin mereka nggak suka aja sama lu. Oke, buat kalian nggak tahu, ada apps yang lagi booming namanya Clubhouse. Apa itu Clubhouse? Gue udah bikin videonya di sini. Jadi seminggu ke belakang gue main Clubhouse, di mana gue masukin room yang semuanya berhubungan dengan konten kreator. Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan ke top konten kreator. Dan dari semua pertanyaan itu gue dapet key point-nya. Dan gue bakal share key point ini ke kalian. Formatnya adalah dari key point ini gue bakal kasih tahu impresi yang gue dapat dari panelis di room-room tersebut. Impresi ya, berarti itu penafsiran gue terhadap mereka punya komentar. Secara mayoritas mereka setuju, nggak setuju, atau netral. Lalu setelah itu gue bakal kasih tahu gue punya personal opinion. Kita mulai aja. Passion jadi bisnis. Mayoritas bilang setuju. Jadi ada yang nanya ke panel-panel influencer, ke content creator bahwa emang bisa gak sih kita turn our hobbies, our passion jadi bisnis gitu. Dan mereka selalu bilang pasti bisa. Dan mereka memberikan encouragement terhadap orang-orang yang mempunyai aspirasi sebagai content creator atau influencer untuk coba aja dulu gitu loh. Jangan nyerah, tetap kalian pursue kalian punya passion. Kita tahu kompetisinya makin banyak, industrinya makin mature, akan susah untuk jadi content creator untuk di 2022, 2023, 2024, dan seterusnya. Untuk kalian yang pengen menjajaki karir ini, kalian harus memastikan kalian untuk siap mental. Personal take gue netral. Karena word of choice-nya itu kebanyakan passion. Dimana passion itu menurut gue itu sesuatu yang abstrak, yang kayak nggak tahu di mana, kayak apa gitu loh. Dari gue punya sudut pandang adalah bukan masalah passion jadi bisnis, tapi karir apa yang kalian mau di 5-10 tahun kemudian. Jangan terlalu mendewakan kalian punya passion. Karena sekali lagi, passion itu sifatnya itu sementara. Kalian harus tahu kalau namanya karir itu nggak bisa cuma bergantung dari passion doang. Harus ada sisi tangible-nya, sisi yang bisa dipegang. Mau mulai butuh ada niche. Impresi yang gue dapat, panelis bilang setuju. Jadi pertanyaan-pertanyaannya adalah bagaimana caranya buat orang-orang yang mulai dari nol, kira-kira mau mulai itu dari mana? Orang-orang pada bingung. Dan secara mayoritas orang-orang bilang lu harus tentuin dulu lu punya niche. Contoh kalau misalkan lu fotografi, lu fotografi. Kalau misalkan lu masak, ya lu masak. Kalau misalkan lu kedokteran, ya lu ngomongin semua yang berbau kedokteran. Gue disagree. Karena gue rasa ada miskonsepsi terhadap niche. Niche itu kayak seakan-akan suatu genre. Dimana di mata gue, niche itu bukan genre. Tapi niche itu adalah kalian punya specific knowledge. Pengetahuan yang cuma kalian tahu. Jadi saran gue untuk kalian yang berkembang dari nol, buat Venn diagramnya kalian. Venn diagram 1, apa yang orang mau. Venn diagram 2, apa yang excites you. Apa yang bikin lu membara. Venn diagram 3, apa yang lu tahu. Nah, irisan di antara 3 Venn diagram ini, itulah lu punya niche. Jadi gue rekomendasi buat kalian, cari kalian punya tanda bintang. Specific knowledge. Harus cari manajer atau agency. Most panel bilang agree. Konteksnya adalah orang-orang kreatif ini sangat diasosiasikan dengan bisnis skillnya yang rendah. Jadi argumenin kalau misalnya kalian tidak mempunyai bisnis skill, keterampilan dalam berbisnis, lebih baik kalian mencari partner yang bisa mengakomodasi administrasi, perpajakan, dan lain-lainnya. Personal take, gue netral. Gue mau nge-breakdown lebih detail dulu. Fungsi agency dan manajemen ini apa? Di dalam konteks inbound, di mana inquiry-nya datang sendiri, gue berasa kalian pasti bisa untuk manage itu sendiri. Seberapa susah administrasi dan negosiasi. Gue berasa itu keterampilan yang baik untuk kalian coba develop. Tapi di dalam konteks outbound, di mana manajemen dan agency itu pitching ke brand, itu gue setuju. Kita mungkin butuh mereka punya koneksi. Karena mereka punya nilai tambah, mereka nyari duitnya. Nah, itu gue setuju, butuh manajemen dan agency. Ambil endorsement harus align dengan brandnya kita. Jadi pertanyaannya adalah, kalau kita mau endorse sesuatu, apakah kita juga harus suka dengan brandnya? Mayoritas pada bilang setuju. Karena komentar mereka adalah, kalau misalkan lu nggak suka, berarti lu nggak jujur. Orang bakal tahu lu itu sell out, lu itu fraud. My personal take, gue netral. Karena gue nggak bisa mengkomentari konteks finansialnya kalian. Kalau misalkan konteksnya adalah finansialnya kalian memang sedang butuh duit, dan kalian mau nggak mau butuh endorsement ini untuk mencukupi kebutuhannya kalian, who am I to judge you guys? Thought exercise-nya gini, at the end of the day, content creator itu kan adalah pekerja. Ada yang memberikan kita pekerjaan, yaitu bosnya kita. Layaknya di dunia korporat ada atasan dan bawahan. Kita kan bawahannya. Ada atasan yang memberikan kita pekerjaan, memberikan kita instruksi, mau kita suka atau nggak suka, kita harus seprofesional mungkin. Kenapa gue bilang netral? Karena gue berasa ini nggak bisa teraplikasikan untuk orang-orang yang baru mau mulai. Karena gue berasa orang-orang yang nanya ini adalah orang-orang yang baru mau mulai, baru mau merintis. Kalau di konteks yang udah top 1%, yang orang-orang yang udah hebat banget, gue rasa mereka punya
leverage untuk ngomong seperti itu. Karena kasarnya mereka tidak butuh endorsement dari brand tersebut untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya mereka. Berkaitan dengan brand alignment, review harus jujur. Panelis bilang setuju. Konteksnya adalah kalau misalkan kita sudah terima endorsement, semuanya sudah jelas, hitam dari atas putih, tapi saat barangnya datang nggak sesuai dengan keinginannya kita, apa yang harus kita lakukan? Dan mereka bilang, ya harus sejujur mungkin, harus mengkomunikasikan dengan brand. My personal opinion, gue setuju. Tapi gue mau coba elaborasi komunikasi dengan brandnya seperti apa. Karena gue rasa dari sisi brandnya adalah mereka nggak peduli sama kita punya subjektif terhadap jelek dan bagusnya barangnya brand tersebut. Karena kalau misalkan ini benar sangat subjektif, gue berasa nggak fair buat brandnya karena semuanya sudah jelas di awal, makanya barangnya sudah datang. Dan kita pengen review nggak sesuai dengan guideline-nya mereka karena kita tahu bahwa barang itu nggak bagus. Nah itu gue rasa harus dikomunikasikan dengan brand. Bahwa oke, kalau misalkan ada satu aspek yang jelek, kita komunikasikan dengan secara transparan bahwa Kak, kayaknya yang aspek ini saya nggak bisa ngobrol lebih banyak deh Kak, karena jujur saya sendiri pun nggak srek. Bisa nggak saya angkat di aspek ini yang saya suka? Coba cari jalan tengah, common ground, di mana kita akhirnya masih bisa kerjasama dengan brand tersebut. Jangan terlalu pakai egonya kalian yang secara subjektif untuk review suatu barang. Coba selesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Konten pamer itu nggak apa-apa. Panelis netral. Jadi ada pertanyaan bahwa kalau misalnya kita mulai dari nol, kita tahu konten-konten yang receh, yang meresahkan itu lebih gampang naiknya. Ditanya apakah kalian yang sudah besar-besar seperti ini, kalian membenarkan itu? Banyak yang jawab secara konsep, di mana konsep dari sosial media adalah pamer. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan orang itu pamer. Sosial media itu untuk memamerkan sesuatu dari diri kita. Ada yang bilang juga nggak kayak gitu juga. Terutama TikTok kan demografisnya masih teenager, masih belasan. Takutnya malah kita meracuni generasi di bawahnya kita. My personal take, gue nggak setuju. Dan gue udah bahas lebih detail di gue punya konten ini. Gue berasa nggak fair kalau bilangin secara intrinsik sosial media itu untuk pamer. Gue berasa secara intrinsik payung dari sosial media itu bukan pamer, tapi sharing. Gue berasa ada bedanya sharing sama bragging. Walaupun gue berasa ini subjektifnya di sana. Apa tuh yang namanya sharing, apa yang namanya bragging? Setiap orang kadar bragging dan sharingnya itu beda-beda. Itu gue setuju. Tapi gue berasa kita udah cukup dewasa untuk bisa ngebedain ya apa yang benar bragging, apa yang benar sharing. Dan gue harapkan buat kalian yang nonton ini, kalian coba bisa pikir 2 kali. Gue nggak bisa komentar terhadap kalian punya konteks finansial. Kalau kalian memang butuh duitnya dan kalian berasa itu satu-satunya jalan untuk melewati kalian punya kesulitan finansial, I have no comment. Gue respect kalian punya hustle. On the record, gue bilang bahwa orang-orang yang memamer kekayaan ini, gue respect mereka punya hustle. Karena mereka produksi konten terus dibandingin orang yang rebahan. Tapi gue takutin adalah balik lagi ke teenager ini mau dibawa kemana? Umur 13, umur 14, umur 15, apakah kalian berasa konten-konten ini bisa memberikan mereka dampak positif? Banyak banget yang membenarkan ini semua dengan konteks motivasi. Keren bro, harus bisa kayak gitu justru. Justru itu motivasi gue. Oke, gue respect lu bisa dapat angle-nya itu. Tapi bagaimana untuk yang 13, 14, 15? Dari semua takeaway, jujur ini yang gue paling kaget. Orang-orang bisa ada yang membenarkan. Again, ini semua adalah impresinya gue. Mereka nggak specifically ngomong membenarkan. Gue paraphrasing, mereka punya komentar. Dan gue harap buat kalian yang nonton video ini, kalian bisa mikir 2 kali. Kalian kalau bikin konten, coba pikirlah kalian punya cucu, kalian punya keponakan. Apakah kalian mau dikenal sama kalian punya inner circle sebagai orang yang seperti... Buat kalian yang cukup dewasa, gue ajak kalian, yuk coba buat konten yang intensinya sharing, bukan pamer. Itu 2 hal yang berbeda menurut gue. Lalu ada yang komentar bahwa TikTok sudah lebih kuat dibanding Instagram. Mayoritas pada bilang setuju. Karena fakta bahwa Instagram makin lama makin sepi, dan brand-brand pun sudah mulai masuk ke TikTok. Personal take gue bilang netral. Kenapa? Karena at the end of the day, orang-orang masih memakai TikTok yang mereka dapat followers ke Instagram. Jadi dibilang mati, gue nggak setuju. Gue bilang ini akhirnya Instagram memang sudah terlalu mature, yang akhirnya bisa jadi another Facebook. Bahwa nanti mungkin nggak hot, tapi bakal selalu ada di sana. Konten kreator TikTok memandang sebelah mata konten kreator Instagram. Mayoritas pada bilang nggak setuju. Mereka bilang katanya terlalu overthinking lah bro, nggak ada gitu-gituan di konten kreator. My personal take, gue netral. Karena ini industri menurut gue sama dengan industri corporate. Dimana kalau misalkan ada anak baru yang baru masuk, dan anak barunya itu melejit, meroket, pasti mendapat sentimen negatif ke senior-seniornya. Walaupun sentimen negatifnya itu membahayakan atau enggak, gue nggak tahu. Tapi pasti ada sentimen negatif kayak, lu kok anak baru songong sih? Jadi itu hasil gue main Clubhouse selama seminggu ke belakang. Gue masukin semua room-room konten kreator,
pertanyaannya kurang lebih sama garis merahnya, dan ini takeaway yang gue dapat. Moga-moga kalian bisa dapat sesuatu, dan di room-room ini pun juga banyak yang ngebahas terhadap bagaimana cara growing di Instagram, bagaimana cara growing di TikTok, bagaimana cara growing di Clubhouse. Nah, itu pun udah gue bahas di video-video sebelumnya. Buat kalian tertarik untuk cara growing di Instagram dan TikTok, boleh cek video sebelumnya. Dan sekedar sharing juga, gue ada beberapa kali coba angkat tangan dan gue nanya ke suhu-suhu ini bahwa bagaimana menurut kalian terhadap karir konten kreator ini. Mereka kasih jawaban yang sangat abstrak, dimana bawa fun aja, jangan terlalu serius terhadap sosial media ini. Jujur itu bikin gue takut, karena kalau kalian notice, sebagai konten kreator, umurnya paling berapa sih? 3-5 tahun. Dan kalau kalian lihat, kalau yang top bisa akhirnya berbisnis. Kalau nggak top, akhirnya malah ke dunia corporate. So, itu yang sebenarnya gue pengen coba gali sih. Buat kalian yang masih nonton sampai sini, kalian ada komentar gak terhadap profesi konten kreator itu setelah 3-5 tahun tuh bisa graduate kemana sih selain berbisnis gitu. Dan itu gue coba nanya ke orang-orang top-top ini, dan mereka juga nggak ada komentar secara tangible, karena mungkin Clubhouse juga ya, karena bukan sifatnya bukan workshop ya. Tapi ya gue tertarik banget buat kalian yang masih nonton di sini, coba kalian komen di bawah, kalian kalau menekuni profesi konten kreator setelah 3-5 tahun, kalian kemana? Coba komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in the next video. Bye-bye.